Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang integral kompleks pada mata kuliah analisis variabel kompleks dengan dosen pengampu Reza Lestari MPD. Langsung saja integral kompleks. Di integral kompleks itu terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada lintasan, yang kedua itu integral bergantung lintasan, yang ketiga integral bebas lintasan, yang keempat teorema Cauchy-Goursat, yang kelima integral Cauchy, yang keenam turunan fungsi analitik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita membahas tentang lintasan. Di dalam lintasan di sini disebut bahwa misal ZT merupakan fungsi kompleks dengan domain real, maka fungsi ZT dinyatakan sebagai ZT sama dengan XT plus IYT dengan batas dari A sampai B, di mana XT merupakan komponen real dan IYT merupakan komponen imajiner. Fungsi kompleks ZT selanjutnya kita definisikan dulu integral dari A sampai B untuk nilai T. Bisa kita lihat di bidang kartesian, bidang kompleks, itu sumbu X disebut dengan sumbu real dan sumbu Y disebut dengan sumbu imajiner. Garis merah ini kita sebut dengan lintasan C. Dia melalui bidang real dan bidang imajiner dengan batas A sampai B. Misal kita menghitung lintasannya berarti dari A sampai B untuk lintasan C. Selanjutnya di sini ada contoh dari lintasan. Di sini gambarkan bentuk lintasan C untuk min 1 sampai 1 untuk T. Dinyatakan sebagai fungsi kompleks atau ZT sama dengan T plus IT kuadrat. T itu kita sebut komponen real, IT kuadrat itu disebut dengan imajiner. XT sama dengan T dan Y sama dengan X kuadrat. YT sama dengan T kuadrat. Kita buat bidang kartesian seperti di gambar. Nilai X-nya itu adalah 1 dan Y sama dengan min 1. Jadi untuk lintasan C itu dari min 1 sampai 1. Bentuk lintasan C berarti ZT sama dengan T plus IT kuadrat, bentuknya adalah seperti di gambar ini. Selanjutnya poin kedua itu ada integral bergantung lintasan. Di integral bergantung lintasan ini, lintasan C berupa kurva Y sama dengan Fx dari titik X0, Y0 ke X1, Y1. Jadi terlihat di kurva, di garis horizontal itu disebut sumbu real atau sumbu X, dan di garis vertikal itu disebut sumbu imajiner atau sumbu Y. Ada kurva lintasan C dengan sumbu Y sama dengan Fx dengan batas X0, Y0 sampai X1, Y1. Misal X sama dengan T, maka ZT sama dengan T plus IFT dengan batas X0 sampai X1. Selanjutnya ada contoh integral bergantung lintasan. Hitunglah integral dari Fz atas lintasan C sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat dari titik 0,0 ke titik 1,1. Jadi Fz sama dengan X kuadrat plus Y plus IXY. Lintasan C ZT sama dengan XT plus IYT sama dengan T plus IT kuadrat dengan 0 sampai 1. T itu sebagai X, IT kuadrat itu sebagai Y. Selanjutnya turunan dari ZT sama dengan 1 plus 2 IT. X-nya itu T, Y-nya itu T kuadrat. Fz sama dengan X kuadrat plus Y plus IXY sama dengan T kuadrat plus T kuadrat plus IT kali T kuadrat sama dengan 2T kuadrat plus IT pangkat 3. Fz itu jadi 2T kuadrat plus IT pangkat 3. Selanjutnya kita integralkan integral C Fz
dz sama dengan integral 0 1 2t kuadrat plus it pangkat 3 dikali 1 plus 2it dt. Selanjutnya integral 0 1 2t kuadrat plus it pangkat 3 dikali 1 plus 2it. Selanjutnya itu 2 dikali 1/3 t pangkat 3 plus i 1/4 t pangkat 4. Selanjutnya t plus 2i 1/2 t kuadrat. Terus kita kalikan 2/3 t pangkat 3 plus i 1/4 t pangkat 4 dikali dengan t plus it kuadrat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai integral lintasan dan integral bergantung lintasan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mike Octavia. Baiklah, saya Mike Octavia akan melanjutkan materi pada bagian integral bebas lintasan, teorema Cauchy, integral Cauchy, turunan fungsi analitik. Integral bebas contohnya yaitu integral Cauchy fz dz sama dengan integral dengan batasan atas 2pi min ip dan dengan batasan bawah pi plus 3pi z sin z dz. Nah, pada soal ini menggunakan integral parsial, di mana diketahui u-nya sama dengan z, du sama dengan dz, dp sama dengan sin z dz, dan pi sama dengan min sin z. Nah, untuk rumus dari integral parsial yaitu u dikali pi min integral pi dikali du. Nilai u-nya yaitu z, nilai pi-nya min cos z min integral pi yaitu min cos z dan du-nya yaitu dz. Dapatlah hasil min z cos z plus sin z dengan batas atas 2pi min ip dan dengan batas bawah pi plus 3pi. Min z cos z plus sin z dikali batas atas 2pi min ip, nilainya pi min 2pi cos ip plus sin ip. Z cos z plus sin z dikali batas bawah pi plus 3pi, dapatlah hasilnya min pi plus 3pi cos 3pi plus sin 3pi. Teorema Cauchy. Nah, sebelum masuk ke integral Cauchy, di sini kita akan membahas titik interior. Titik Z0 disebut titik interior dari lintasan tutup C bila terdapat lingkungan dari Z yang termuat di dalam C. Nah, Z0 yang berada di area warna kuning itu merupakan titik interior karena berada pada lintasan C. Nah, pada Z0 yang di garis merah itu dia setengah berada di lintasan C dan setengah berada di luar lintasan C. Maka Z0 tersebut bukan titik interior. Lintasan tutup C arah positif. Bila berjalan menyusuri lintasan, maka daerah yang dilingkupi oleh C terletak di sebelah kiri. Nah, yang berwarna merah itu merupakan lintasan C-nya. Nah, lintasan C bila berlawanan arah jarum jam maka nilainya positif. Dan begitu juga sebaliknya. Integral Cauchy. Misalkan lintasan C tertutup dengan arah berlawanan jarum jam atau arah positif, maka Z0-nya interior dari lintasan C dan FZ-nya analitik pada daerah yang dilingkupi oleh C, maka integral Cauchy rumusnya yaitu integral Cauchy FZ per Z min Z0 dz dengan hasilnya 2pi FZ0. Contohnya, bila lintasan C berupa lingkaran Z dengan jari-jari 2 dan berlawanan jarum jam, hitunglah integral Cauchy E pangkat Z plus Z min I dz. Nah, untuk
Untuk FZ-nya di sini diubah menjadi E pangkat Z dan Z0-nya diubah menjadi I. Masukkan rumusnya integral Cauchy yaitu 2pi f Z0. Nah, kan Z0-nya tadi itu telah berubah menjadi I. Jadi dapat hasilnya 2pi E pangkat I. 2pi min sin 1 plus I cos 1. Turunan fungsi analitik. Nah, fungsi analitik masih berhubungan dengan integral Cauchy. Di sini, misal fz analitik di Z0, titik interior dari C, lintasan tutup dan arah positif. Maka integral Cauchy-nya fz0 sama dengan 1/2pi integral Cauchy fz per z min z0 dz. F aksennya Z0 sama dengan 1/2pi integral Cauchy Fz per Z min Z0 pangkat 2 dz. F aksen 2 Z0 sama dengan 2/2pi integral Cauchy Fz per Z min Z0 pangkat 3 dz. Dengan rumus umumnya yaitu Fn Z0 sama dengan N faktorial per 2pi integral Cauchy Fz per Z min Z0 pangkat N plus 1 dz. Contohnya, hitunglah integral dari GZ atas lintasan C berupa lingkaran dengan jari-jari 2 dan berlawanan jarum jam. GZ sama dengan Z E pangkat Z per Z min Z pangkat 3, di mana ini merupakan titik interior dan Z-nya itu diubah menjadi I. Nah, FZ-nya itu Z E pangkat Z. Dan sekarang kita mencari F aksen, yaitu E pangkat Z plus Z E pangkat Z. Yang kedua, kita mencari F aksen 2, Z sama dengan 2E pangkat Z plus Z E pangkat Z. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Integral Cauchy Z E pangkat Z per Z min I pangkat 3 dz. Nah, didapatlah yaitu pi I F aksen 2I sama dengan pi I 2E pangkat I plus IE pangkat I. Nah, dapatlah min pi cos 1 min 2 sin 1 plus pi 1 2 cos 1 min sin 1. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.